Oke ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, hari ini kita Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. di pertemuan keempat ya, kita akan melanjutkan di mata kuliah riset pemasaran ya, atau clinic entrepreneurship di sini. Nah, dalam riset pemasaran, kita kemarin sudah beberapa meriset baik itu dari riset secara umum, kemudian juga desain risetnya bagaimana, kemudian riset perilaku konsumen bagaimana ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sih kita meriset pemasaran di bidang industri. Slide saya terlihat full nggak kalau seperti ini? Kalau slide-nya tidak tampil dan ini tolong diinformasikan ya. Hari ini kita akan belajar tentang riset pemasaran industri ya. Bagaimana pemasaran ini yang biasanya kemarin kita melihat tingkah laku atau perilaku konsumen, dan saat ini kita melihat bagaimana sih kita memasarkan dengan menggunakan pemasaran industri ya. Yang kita pasarkan bahwa industri ini dia harus punya yang namanya hal atau apapun, apa nih strategi apa yang digunakan di dalam pemasaran industri tersebut. Itu pemasarannya itu ya, itu yang diharapkan, yang kita inikan ya dengan pemasaran di industri tersebut. Nah, pemasaran industri di sini diartikan ya sebagai apa nih? Sebagai pemasaran produk. Sebagai pemasaran produk dan jasa ya kepada organisasi, dalam hal ini bisnis industri ya, termasuk dalamnya ada perusahaan manufaktur ya kan, kemudian perusahaan organisasi pemerintah ya, swasta, pendidikan ya, baik itu rumah sakit, distributor atau dealer lainnya. Nah, semua ini berhubungan dengan apa yang memang kita pasarkan di sini, semua yang berhubungan dengan apa di semua lini industri, ya kan? Nah, di sini berarti semua, mau dalam bidang jasa pun termasuk ke dalam ranah memasarkan di bidang industri. Pemasaran di industri ini berkembang luas dan bagaimana kita berpikir melihat dari fenomena, melihat dari industri ini sebagai salah satu ajang ya di dalam kita meriset perilaku pasar, agar kita bisa memenangkan pasar tersebut ya, baik itu di perusahaan manufaktur atau pemerintah ya, di bidang jasa termasuk juga dalamnya ada pendidikan ya, ada rumah sakit tuh di bidang jasa, atau di bidang ya komersil ya, distributor dan dealer di sini. Pemasaran industri sering juga disebut sebagai pemasaran business to business. Nah, bagaimana satu hal yang namanya business to business, kemudian pemasaran bisnis atau pemasaran organisasional di sini. Nah, ini dijelaskan nih. Dalam industri kita berpikir bagaimana mengembangkan suatu bisnis ke bisnis yang lainnya dengan pemasaran yang baru, pemasaran yang secara organisasional, pemasaran yang diinikan secara organisasional ya, secara struktural yang sesuai dengan pemasaran di bidang apa nih. Kemudian pemasaran industri ini biasanya berputar ya, dengan adanya perputaran di sekitar produsen ya, di sekitar pemasok di sini ya, dan pembeli produk industri, dan penyalurannya dikaitkan dengan pesanan besar, dikaitkan dengan pesanan yang besar. Dan dalam pemasaran industri ini terjadi hubungan jangka panjang, yang secara jangka panjang itu ada kontrak yang ada berbatas waktu, biasanya berbatas waktunya itu juga cukup panjang ya, biasanya 1 sampai dengan 5 tahun, karena proses penjualan dan pemasaran industri ini dapat memakan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan. Nah, kerjasama ini yang merupakan perputaran antara si produsen, pemasok dan pembeli industri serta berbagai macam hal ini harus diinikan ya, dibuatkan di seolah-olah ini dibuatkan suatu hal yang sehingga pemasaran itu menjadi pemasaran yang siklusnya jelas. Mulai itu barang diproduksi, mulai barang itu dipasarkan sampai dengan ke tangan konsumen. Bentuk pemasaran yang jauh ya lebih kompleks karena produk industrinya yang khusus. Produk, layanan, dan industri membantu dalam produksi mulai dari produk akhir, dari mulai bahan baku. Kan namanya industri itu kan selalu ya,
Ada yang pertama adalah bahan yang diinikan adalah di bidang yang biasa saja, ya di artinya dari mulai bahan mentah ya kemudian menjadi barang setengah jadi, dari barang setengah jadi kemudian jadi barang jadi. Dan barang jadi itu pun biasanya satu dengan yang lainnya ini sama-sama dari mereka ini mulai tidak hanya memproduksi satu industri, biasanya merupakan gabungan-gabungan dari beberapa industri yang digabungkan menjadi satu. Setelah digabungkan semuanya, kemudian industri-industri tersebut ya dengan barang-barang yang ada itu semuanya mereka membuat suatu hal perkumpulan, mengumpulkan suatu produk yang setengah jadi tadi dikumpulkan dalam suatu perusahaan yang beda, kemudian jadi suatu produk yang utuh gitu. Sama halnya kan seperti kendaraan misalnya, motor. Motor yang dibuat itu pun sama, tidak semuanya dibuat dari satu perusahaan. Mungkin dia merupakan gabungan dari beberapa perusahaan, ada mereka yang bertugas mereka membuat apa dan apa, kemudian digabungkan menjadi produk setengah jadi, kemudian digabungkan dirakit ya menjadi sepeda motor. Begitupun kendaraan mobil dan yang lainnya. Membangun suatu hubungan yang jangka panjang ini antara produsen dan pelanggan ini merupakan prasyarat untuk program pemasaran industri. Nah, mau tidak mau nih kita sini jelaskan. Ada pemasaran-pemasaran industri, pemasaran-pemasaran produsen ini dan pelanggan yang harus dipupuk ya sedemikian rupa sehingga pemasaran itu tetap menjadi pemenang bahwa pemasaran industri ke depan menjadi lebih baik lagi di situ. Nah, ini adalah pemasaran di bidang industri. Contoh pemasaran di industri. Biasanya perusahaan yang terlibat dalam pembuatan mesin manufaktur skala besar ini tidak akan pernah menjual produknya mereka kepada pelanggan individu dan karenanya. Kenapa? Karena mereka harus menggunakan kegiatan pemasaran industri dalam hal ini untuk mempromosikan jenis peralatan tersebut ke perusahaan lain yang mungkin memberikan sumber daya dan perlu menggunakannya. Ya. Jadi namanya OEM pasar massal ini juga dia membeli semacam mesin ya, semacam itu yang kemudian membuat 1.000 unit peralatan yang sama setiap tahunnya dengan cara yang sama. Misalnya produsen furnitur yang dapat menggunakan praktik pemasaran industri dengan tujuan akhir untuk mempromosikan produk bisnis mereka ke berbagai bisnis yang membutuhkan furnitur untuk kantor bisnis mereka. Yang mereka buat sama Pak setiap tahunnya. Mereka memproduksi sama, kemudian mereka sebarkan, kemudian mereka pasarkan ke seluruh perkantoran yang membutuhkan misalnya furnitur tersebut. Nah, ini adalah perkembangan ya pemasaran di bidang industri. Nah, ini ada contoh ya. Di sini ada pemasaran dikatakan sebagai suatu proses sosial di mana individu dan kelompok ya mendapatkan apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, mempertukarkan produk dan nilai dengan individu atau kelompok lainnya. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi pemasaran ini adalah proses di mana satu dengan yang lainnya itu semua berpikir bagaimana mengembangkan produknya itu dia cepat dari dia proses, mulai dia masuk dari input, kemudian diproses, sampai dengan proses itu dia menjadi lebih baik ya. Setelah menjadi lebih baik dari proses tersebut, selanjutnya kegiatan selanjutnya adalah memasarkan sampai dengan tangan pelanggan atau produsen. Ini pemasaran. Bagaimana seorang pemasar harus bisa mengetahui keadaan dari seorang pelanggan atau seorang konsumen dalam hal ada kebutuhan dan ada keinginan yang harus mereka selesaikan, yang harus mereka prioritaskan di dalam kehidupan mereka. Kebutuhan ini adalah suatu keadaan di mana akan sebagian dari pemuasan dasar yang dirasakan atau disadari. Butuh, ya kan? Ketika seseorang lapar, mereka butuh makan. Dan kebutuhan tersebut tidak bisa ditunda.
Ketika orang membutuhkan kendaraan untuk dia bekerja dari rumah kemudian ke tempat kerja dan ibaratnya mobilitas keinginannya. Dan itu dirasa akan berubah menjadi suatu kebutuhan jika dia digunakan setiap hari dan untuk memenuhi semua potensi apapun di dalam kehidupannya. Kemudian yang kedua, selanjutnya ada yang namanya keinginan. Keinginan ini apa? Ini adalah hasrat. Hasrat untuk memperoleh pemuas-pemuas tertentu untuk kebutuhannya yang lebih mendalam. Ingin sesuatu ya. Ini sama nih ketika kita misalnya dalam hal tes marketing ya, the test marketing of alligators di sini ada di situ adalah needs, kebutuhan pekerja ya. Biasanya seorang pekerja itu dia membutuhkan pekerjaan, kemudian dia dengan berbagai macam mulai masuk dia dari memasukkan lamaran, seleksi administrasi, kemudian sampai dengan tes, kemudian interview, sampai dengan MCU, kemudian sampai dia bekerja. Nah, biasanya dari masing-masing ini mereka membutuhkan berbagai macam spesifikasi, berbagai macam kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang marketing. Marketing yang baik adalah marketing yang ketika dia bisa melihat sesuatu hal yang tidak berpeluang menjadi peluang. Dengan menjadi peluang itu, maka seorang marketing itu dia bisa memaksimalkan potensi yang ada dari kelemahan-kelemahan apa yang ada di dalam kebutuhannya itu. Nah, ini adalah kebutuhan dan keinginan yang harus ini kan. Dan Pak, biasanya terjadi gap Pak antara kebutuhan dan keinginan. Betul. Kita butuh suatu hal apa yang kita butuhkan pada hari ini, kemudian kita penuhi, selesai. Kemudian kita inginnya mendapatkan pekerjaan yang lebih sesuai dengan apa yang kita harapkan. Dari segi mungkin dari jabatan, dari segi gaji, dari segi tempat bekerja dan sebagainya. Tapi semua itu kan tidak bisa kita inginkan sesuai dengan keinginan apa yang kita inginkan. Nah, saat inilah kita dihadapkan dengan suatu posisi bahwa kita harus bisa memaksimalkan potensi apa dan kebutuhan apa dan memutuskan untuk kita berkembang apa tidak di dalam pemasaran tersebut. Kemudian, apa nih yang mereka butuhkan ya? Unit marketing strategi. Nah, ini ada yang satu dibutuhkan di sini untuk memenuhi kebutuhan suatu marketing strategi. Ya, marketing strategi di sini apa nih yang kamu butuhkan ketika ada seorang penjual, dalam hal ini misal penjual buah ya, kemudian memasarkan kepada seorang wanita atau ibu di sini ya, menawarkan dengan ibaratnya si buah ini agar buah itu laku dan laris dibeli sama si ibu ini. Ada di situ beberapa karakter yang saya jelaskan di pertemuan awal. Seorang ibu yang dia visual, kemudian orang ibu yang auditory, dan seorang ibu yang kinestetik. Nah, biasanya yang paling banget mudah adalah seorang ibu yang visual. Orang visual dengan melihat dia gampang tertarik. Kemudian dengan orang auditory dia tidak hanya melihat tapi dia pun harus mendengar. Orang-orang kinestetik biasanya mereka selain dia melihat, selain dia mendengar, dan dia pun harus bisa dia mengeksploitasi tentang apa. Misal jual buah. Nah, seorang kinestetik ini tidak akan bisa gampang tertarik kalau buah tersebut belum dia coba. Belum dia rasakan manis tidaknya, enak tidaknya. Ketika seorang penjual dalam menghadapi seorang kinestetik, maka seorang penjual ini harus bisa memberikan sampel yang bisa dicoba gratis atau sehingga orang tersebut atau ibu-ibu tersebut dia bisa menikmati buah tersebut. Dengan dia bisa menikmati buah tersebut, oh rasanya enak, oh rasanya manis, nah, sehingga si ibu tersebut tertarik dia untuk membeli. Itu adalah trik dari strategik dari marketing tersebut. Biasa akan muncul dari seorang pelanggan, dalam hal ini konsumen, itu dari yang namanya keinginan. Apa sih keinginan? Keinginan terhadap suatu produk-produk tertentu yang didukung oleh sesuatu kemampuan dan kemauan untuk membeli. Nah, ini adalah permintaan. Keinginan seseorang terhadap produk apa yang dia inginkan didukung dengan kemampuan si pembeli. Pembelinya mampu. Maka dalam konsep marketing ini tidak ada yang namanya kata mahal. Yang ada adalah kata kemampuan seorang pembeli atau seorang konsumen dia untuk memiliki produk tertentu yang dia mau. Itu adalah permintaannya seperti itu.
Kemudian kalau kita hubungkan dengan pemasaran, manajemen pemasaran, bagaimana berbicara manajemen, berarti berbicara tentang bagaimana mulai dari perencanaan, ya, organizing, actualing, sampai dengan controlling. Di sini dia bisa membuat yang namanya analisis. Lakukan analisis terlebih dahulu. Setelah analisis dilakukan, lanjut melakukan perencanaan. Setelah melakukan perencanaan, kemudian melakukan penerapan. Kemudian melakukan yang namanya pengendalian tentang apa? Program yang dirancang untuk menciptakan, membangun, dan mempertahankan pertukaran dan hubungan yang saling menguntungkan dengan pasar, sehingga sasaran untuk mencapai suatu organisasi itu sesuai dengan tercapai dengan tujuannya. Itu adalah manajemen pemasaran. Bagaimana dalam hal ini seorang penjual atau seorang dalam hal ini produsen, dia harus bisa melihat berbagai macam perkembangan, berbagai macam strategi yang harus berubah setiap tahunnya, setiap waktu harus berubah untuk memenangkan pasar. Apa nih yang bisa pasar menangkan di situ? Nah, inilah adalah manajemen dari pemasaran tersebut. Ada beberapa karakteristik pasar industri. Apa nih karakteristik pasar industri tersebut? Yang pertama, seorang pembeli lebih sedikit, ya kan? Seorang pembelinya sedikit. Kenapa sedikit seorang pembelinya? Karena dia membelinya biasanya grosir. Biasanya partai-partai besar yang membelinya. Kemudian partai besar tersebut atau mungkin agen, nah kemudian menjual kembali kepada pedagang eceran. Kemudian yang kedua adalah pembeli dengan skala yang lebih besar. Ada juga ya pembeli dengan skala yang lebih besar, dia membeli dengan jumlah volume yang lebih banyak. Kemudian dia menjual kembali, yang ini yang dikatakan grosir tersebut, atau mungkin orang tangan pertama di sini, yang dia harus menjual kembali dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan pembeli langsung ke dalam industri tersebut. Ketiga, ada pembeli yang terpusat secara geografis. Kenapa dikatakan terpusat secara geografis? Karena seorang pembeli ini biasanya dia tergantung dari situasi dengan geografi yang ada di lingkungan tersebut. Kita tinggal di daerah Jabodetabek ya. Mayoritas di sini adalah suhunya panas ya, sekarang sudah 38 sampai 39 ya. Berarti secara otomatis pakaian yang kita beli pun kita akan mencari pakaian yang adem, pakaian yang nyaman, tidak tebal dan segala macam. Karena kenapa? Karena kalau terlalu tebal pun gerah, ya kan? Tapi berbeda dengan ketika kita memasarkan ke Bandung, Bogor, atau daerah-daerah pegunungan yang mayoritas di sana itu daerah dingin. Dengan dia daerah dingin, secara otomatis ya, daerah tersebut itu membutuhkan pakaian yang tebal, pakaian yang hangat. Dengan pakaian yang tebal, dengan pakaian yang hangat tersebut, mereka memenuhi yang namanya kebutuhan dan keinginan mereka untuk memiliki barang tersebut. Kemudian yang keempat adalah permintaan turunan. Kenapa dikatakan permintaan turunan? Karena permintaan ini diberikan oleh seseorang yang turun-temurun, tergantung dari kebutuhan yang dirasakan oleh kebutuhan seorang konsumen atau pelanggan tersebut. Kemudian ada lagi permintaan inelastis. Permintaan ini diakibatkan tergantung banyaknya permintaan sesuai dengan zamannya, sesuai dengan masanya, dengan eranya dan kebutuhannya. Saat ini kebutuhan tahun 2024 pemilu, berarti sekarang adalah jatahnya permintaan inelastis di percetakan ini meningkat tajam. Karena banyak yang dicetak berdasarkan kebutuhan dari yang namanya pemilu. Kemudian yang ketiga adalah permintaan berfluktuasi. Permintaan berfluktuasi ini adalah permintaan yang naik turun tergantung dari musimnya. Ya kan? Kemarin pandemi COVID-19, mau tidak mau semua orang down ya, semua usaha down semua. Tetapi bisa jadi ketika beras, petani panen beras, mau tidak mau harga ini akan fluktuasi naik apakah turun tergantung permintaan dan penawaran di situ.
Kalau misalnya harga padinya naik dengan harga yang mahal, dirasakan ini akan merusak perekonomian di warga-warga negara yang kurang mampu. Kemudian pemerintah mengambil kebijakan impor dari luar negeri. Dengan impor tersebut, otomatis kenaikan harga dapat ditekan. Karena kenapa? Karena permintaan dengan stok barang itu cukup. Terjadi barang mahal itu kenapa? Terjadi barang mahal itu ketika karena stoknya itu sedikit, tetapi permintaannya tinggi, sehingga harganya mahal. Yang mampu adalah yang beli saja, yang tidak mampu ya tidak bisa beli. Itu ada permintaan yang berfluktuasi. Kemudian selanjutnya yang ketujuh, itu ada yang namanya pembelian secara profesional. Ini bisa pembelian secara profesional itu pembelian yang sesuai dengan ininya ya, apakah dengan menggunakan kredit dan sebagainya sesuai dengan profesional, apakah pembelian dengan menggunakan tempo dibayar sebulan berikutnya dan sebagainya. Nah, ini adalah pembelian-pembelian atau karakteristik dari pasar industri kita. Terus bagaimana sekarang perbedaannya? Perbedaan antara pemasaran industri ya dan pemasaran konsumen. Apa nih perbedaannya? Jika pemasaran industri, karakteristik pasar terkonsentrasi secara geografis, pembeli relatif lebih sedikit. Nah, ini adalah pasar industri. Tetapi kalau pasar konsumen di sini, karakteristik pasarnya tersebar secara geografis. Dia merupakan pasar massal. Jadi artinya pasar yang besar ya, yang dijual secara offline ataupun online yang diperjualbelikan langsung kepada konsumen atau pelanggan tanpa dengan menggunakan partai yang besar atau mungkin pembeli yang besar seperti perusahaan dan lainnya. Itu bedanya. Kemudian, pemasaran industri ini karakteristik produknya kompleks. Biasanya tergantung dari customize. Tergantung dari permintaan dari seorang klien, permintaan dari seorang nasabah, permintaan dari seorang konsumen. Dia minta apa? Itu pasar industri. Dia akan mencukupi kebutuhan pasarnya. Berbeda dengan pemasaran konsumen, di mana karakteristik produknya ini dia biasanya punya standar umum, punya standar yang sama dengan yang lainnya, sehingga standar yang sama ini satu dengan yang lainnya ini sama-sama bisa dibuat umum dan dipergunakan atau mungkin dibeli oleh seluruh konsumen yang kebanyakan. Kemudian perbedaan berikutnya apa? Perbedaan berikutnya pemasaran industri ini karakteristik promosinya adalah personal selling. Bagaimana kita memasarkan secara personal ya kepada masing-masing pimpinan atau kepada seorang calon konsumen besar ya. Kemudian goal dia bisa membeli dengan besar, dengan jumlah yang besar atau volume yang besar. Berbeda dengan pemasaran konsumen jika karakteristiknya ini dia promosi. Lebih ke arah bagaimana ke advertising, bagaimana ke arah perikanan yang ada. Itu dibuatkan di situ dengan perikanan yang ada. Itu adalah pemasaran konsumen. Kemudian, perbedaan pemasaran konsumen selanjutnya dan industri selanjutnya adalah pemasaran industri. Karakteristik pelayanannya ini sangat mementingkan pelayanan, sangat mementingkan waktu, sangat mementingkan pengiriman, dan sangat mementingkan adanya ketersediaan atau stok. Apa yang terjadi? Yang terjadi ketika pelayanan ini sangat mementingkan pelayanan, waktu pengiriman yang serba cepat, dan ketersediaan yang cukup, maka pasar industri ini adalah pasar yang siap bertempur, siap berjuang untuk bisa memenangkan pasar di konsumen tersebut. Beda dengan pasar konsumen, yang dimana karakteristik pasar konsumen ini dilihat dari pelayanannya tidak terlalu mementingkan pelayanan. Waktu pengiriman dan ketersediaan pun tidak terlalu diperhatikan. Itu secara konsumen. Kemudian apalagi karakteristik pemasaran industri, karakteristik harga. Itu dengan cara adanya lelang ya kan, adanya harga yang kompetitif ya, adanya harga yang negosiatif. Nah, ini adalah harga. Bagaimana karakteristik dari pemasaran konsumen? Karakteristik harga ini biasanya dari list price ya.
dan maksimum retail price atau MRV. Nah, tergantung nih listnya bagaimana. Biasa kalau ada diskon, ada apa, itu biasanya akan memacu dan memicu ya orang-orang untuk tertarik untuk membeli di pasar konsumen tersebut. Ini adalah pasar konsumen. Kemudian, perbedaan berikutnya pemasaran industri, perilaku pembeli. Perilaku pembelinya dia melibatkan berbagai macam wilayah fungsional, keputusan pembelian terutama didasarkan pada kinerja. Ada nggak kinerjanya? Berbeda perilaku pembelian untuk konsumen, melibatkan anggota keluarga biasanya dalam mengambil keputusan yang lebih didasarkan pada kebutuhan psikologis dan sosial atau psikologis. Ini adalah perilaku si pembeli. Kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya adalah saluran distribusi untuk industri. Ini biasanya lebih langsung dari PT-nya langsung dikirim ke siapa yang menjadi pasar industri tersebut. Kalau pemasaran secara konsumen, saluran distribusinya adalah tidak langsung dan berlapis biasanya. Mulai dari PT tadi ke personal orang, mulai dari personal orang nanti bisa masuk secara perorangan, nanti baru bisa masuk ke tangan konsumen. Itu adalah distribusi pemasaran yang tidak langsung dan berlapis. Nah, itu ya yang bisa kita bahas untuk pemasaran industri. Nah, di minggu berikutnya, di pertemuan kelima, kita bagaimana akan membahas tentang konsep yang namanya konsep kualitatif. Demikian, selebihnya selanjutnya kita buka sesi pertanyaan ya, sesi tanya jawab, agar teman-teman bisa mengeksplor tentang fokus pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang bagaimana kita bisa meriset pemasaran di bidang industri. Monggo, silakan. Silakan jika ada yang ditanyakan atau sharing. Semalam Pak, ada yang monggo maaf, silakan. ini bukan masalah materi sih. Ini ada tugas nggak Pak kira-kira? Takutnya ntar pas ngasih tugas langsung banyak kayak gitu. Mending dipilih satu persatu kayak gitu Pak, kalau ada tugas. Oh, mengenai tugas kuliah ya. Kalau tugas kuliah nanti di ini aja di Edling. Biasanya tugasnya saya tidak terlalu ini ya. Deadline-nya biasanya bisa nyampe seminggu 2 minggu setelah saya upload tugas gitu. Jadi nanti saya infokan biasanya ada sebelum UTS ya, kita udah pertemuan keempat deh ya ini. Nanti pertemuan kelima biasanya akan ada tugas. Biasanya makanya sebelum UTS dan sebelum UAS biasanya. Di awal kan sudah saya jelaskan juga ya mengenai tugasnya, nanti kita akan membuat di setelah UTS itu membuat tentang bagaimana kita meriset konsumen ya, riset pasar dalam halnya riset pemasaran yang teman-teman bisa selesaikan, yang bisa teman-teman eksplor itu di tempat kerja teman-teman. Nah, teman-teman bisa kerja tadi ada di showroom ya, di showroom mobil atau mungkin usaha sendiri, silahkan gitu. Nanti diangkat sebagai persyaratan untuk bisa menyelesaikan tugas di akhir ya, di akhir sebelum UAS gitu. Nanti biasanya setelah UTS kita akan buat seperti itu. Buatnya seperti apa? Nanti saya bikinin draftnya. Teman-teman nanti tinggal melengkapi beberapa draft atau kerangka. Teman-teman lengkapi mulai dari latar belakang, mulai dari istilahnya itu pendanaan ya sampai pembiayaan, BEP dan segala macam digunakan. Nah, atau mungkin sampai dengan riset pemasaran itu ada berapa biaya, anggaran biayanya bagaimana, kemudian keputusannya itu bagaimana, kemudian hasilnya itu kira-kira mana yang paling tepat dari hasil keputusan itu. Sama kayak kemarin ada pembahasan di kelas malam itu berhubungan dengan bagaimana sih Pak pemasaran dengan menggunakan pemasaran skincare misalnya. Pemasaran skincare ini adalah pemasaran yang memang dia punya produk baru ini adalah produk yang ibaratnya dia mencoba bekerja sama dengan salah satu pihak, kemudian jadilah skincare itu. Nah, dia kan berarti namanya adalah nama baru skincare tersebut. Bagaimana kita memasarkan nih dengan skincare tersebut,
Berarti mau tidak mau pemasarannya itu harus dilakukan dengan bakar uang lebih banyak dibandingkan dengan dia memasarkan secara utuh untuk mendapatkan keuntungan. Karena memang di namanya usaha baru itu sekitar 1 sampai dengan 2 tahun ini adalah masa-masa kebanyakan bakar uang gitu. Kalau namanya bakar uang mau tidak mau ya kita harus ada siap modal yang lebih kuat di situ. Seperti itu. Nah, di kelas Sabtu ini, di kelas Sabtu Minggu ini, kira-kira teman-teman ada nggak yang mau diangkat nih di diskusi kita saat ini berhubungan bagaimana sih kita memasarkan produk industri, ya kan, di pasar ini nih. Nah, ini kan ada nih, ada yang kerja di showroom mobil ya, ada yang wirausaha ya. Nah, ini coba diangkat. Jadi biar pembahasan dari kali ini adalah kita diskusinya itu aman, kita diskusinya itu lebih luas ya, sehingga diskusinya itu merasa lebih lebih lengkap ya. Monggo silakan. Monggo silakan Rosidah. Pak, untuk kondisi kebetulan saya juga kan di showroom di otomotif, Pak. Yang saya rasain ini dari bulan Agustus itu terasa berat banget, Pak. Apa ya namanya? Jadi market untuk target apa ya calon-calon customer saya tuh untuk yang perorangan itu agak susah. Tapi kalau untuk perusahaan masih agak stabil sih Pak. Jadi kalau perusahaan itu masih bisa. Nah, akhirnya saya pun ini apa namanya nggak secara konvensional aja. Maksudnya nggak stay di dalam kantor. Kemudian saya coba untuk kayak website yang kemarin saya sharing ke Bapak. Kemudian saya ikut konvensional atau hari Minggunya kita flyering kayak gitu kan. Nah, cuma apa ya hasilnya itu nggak yang seperti tahun kemarin gitu Pak, karena ada opini sebagian sebentar lagi kita itu kan akan pemilu ya Pak ya. Jadi sebagian itu pasti akan nahan untuk beberapa dana alokasinya. Jadi kita sebagai apa ya tenaga pemasaran ini untuk bisa tahu peluangnya itu Pak harus gimana gitu Pak. Itu aja sih. Makasih. Oke, baik Rosidah ya. Nah, ini unik ya di era saat ini adalah di masa pemilu ya. Yang nanti bulan Februari gitu adalah di gelombang pertama ya. Ini biasa kalau ada 3 calon nih biasanya bisa 2 putaran kalau tidak menang telak 50% biasanya. Lebih dari 50% lebih 51% tuh baru dikatakan dia menang untuk pemilihan presiden ini. Dan memang di saat ini ketika pemilu ini banyak memang orang yang menarik dananya atau mungkin menyimpan dananya untuk keamanan di pemilu nanti di tahun 2024. Karena pergantian pimpinan akan berpengaruh sekali dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, lebih condongnya kemana yang akan dia bidik ya sebagai salah satu target dalam hal pengembangan di dalam bisnisnya mereka di dalam pemerintahan ini. Nah, ini sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah orang-orang saat ini secara konvensional, secara mungkin personal ya, biasanya mereka akan menarik diri itu. Apalagi sekarang perkembangan kendaraan pun, apakah nanti kebijakan pemerintah yang ditetapkan nanti mungkin semua kendaraan sudah dengan menggunakan baterai semua dan sebagainya. Saat ini kan kendaraan masih ada ya, dengan yang baru itu juga masih ada menggunakan bensin ya, kemudian juga ada yang menggunakan baterai dan juga yang sudah pakai hibrid ya. Nah, ini adalah ketakutan gitu. Nah, ketakutannya apa? Ketakutannya takutnya pemerintah di kemudian hari tiba-tiba di tahun 2024 atau di tahun 2025 awal di masa kepemimpinan nanti presiden nanti. Nah, ini akan ada kebijakan semua kendaraan harus menggunakan kendaraan baterai dan sebagainya. Karena ada masalah bahan bakar kita bermasalah dan segala macam itu terjadi. Nah, itu adalah hal-hal yang ketidakpastian di era nanti setelah pemilu itu. Nah, kemudian juga dari masa kemarin, di masa pandemi ya, di masa pandemi tahun 2019, tahun 2020 awal lah itu pandemi di Indonesia sampai dengan tahun 2022 kemarin. Itu adalah masa-masa di mana mereka itu menahan semua dananya juga ya untuk mereka bertahan hidup, untuk
untuk mereka bertahan mengamankan aset-aset mereka, gitu kan. Nah, saat ini tahun 2022 sampai tahun sekarang ini adalah masa yang sudah diperbolehkan kita bebas ya dari pembatasan dan segala macam. Nah, ini juga terjadi pola. Polanya apa? Polanya itu kebiasaan masyarakat yang dulunya biasanya mereka itu sering ketemu, sering online dan sering tatap muka dan segala macam. Sekarang banyak orang juga kemana-mana dengan menggunakan media yang sudah saat ini sudah umum digunakan di masa pandemi itu. Dan di masa pandemi mau tidak mau semua orang dipaksa dengan berbagai macam keadaan dan mengharuskan mereka hidup di eranya di era media sosial gitu. Nah, saat ini kebutuhan mereka untuk kendaraan pun sedikit ya. Apalagi dengan berbagai macam ya kendaraan saat ini pun ketika kita misalnya mau kita keluar daerah dan segala macam pun biasanya kita yang biasanya sering sekarang dirasakan dengan kebutuhan, dirasakan dengan berbagai macam kebutuhan, dirasakan dengan berbagai macam ongkos atau transportasi yang lebih murah dengan kendaraan umum gitu. Ini juga biasanya akan terjadi pergeseran ke sana. Ada masanya, ada eranya. Nah, tapi pemasaran yang terbaik adalah tetap itu kan berarti kendala. Itu kan berarti adalah salah satu masalah yang memang pemasaran yang harus terus digali dan dikembangkan melihat dengan perilaku konsumen secara personal. Tadi Rosida mengatakan kalau di industri nggak masalah gitu, karena industri mereka kan terus mobile ya. Kendaraan itu kan kebutuhannya kalau orang secara di perusahaan atau industri itu adalah kebutuhan yang wajib mereka untuk mobilitas ya, kebutuhan perusahaan dan segala macam. Tetapi berbeda dengan konsumen secara perorangan. Kendaraan itu mungkin ada orang yang belum butuh tapi dia beli karena memang dirasakan dia akan pulang kampung setiap setahun sekali atau mungkin bagaimana. Tapi banyak kok orang-orang yang punya kendaraan baru kemudian mereka kendaraan tersebut terparkir rapih di garasi setiap harinya. Dia keluar pun hanya seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali dia keluar ya untuk dia ibaratnya jalan-jalan dan sebagainya. Nah, ini apa artinya? Artinya berarti kemampuan dari konsumen kita belum mampu secara finansial, secara utuh benar-benar mampu untuk dia memenuhi kebutuhan hidupnya di sini. Nah, yang terjadi adalah seorang pemasar dalam hal ini memasarkan kendaraan dengan adanya penurunan dan segala macam terus optimis dalam berbagai macam hal, dalam berbagai macam pemasaran dengan semua yang berlandaskan kepada targetnya adalah goal. Pemasaran kan konsep dasarnya kan bagaimana seseorang pemasar itu bisa memasarkan kepada calon konsumen. Calon konsumen itu akhirnya dia pulang, setelah dia pulang di rumah dia berpikir kembali dan dipikir akhirnya dia penasaran dia untuk membeli. Ketika seorang tersebut penasaran menghubungi kita kembali, nah baru kita eksekusi di sini. Karena kan biasanya pemasaran itu kan ibaratnya yang saya tadi banyak kita hanya bakar uang yang paling banyak, atau mungkin nggak bakar uang pun investasi. Mungkin nanti tidak tahun ini, mungkin tahun depan dia akan membeli ketika dia sudah merasa butuh. Beda butuh dan ingin beda. Kalau butuh dia sudah ada dan dia sudah siap dan uang dia sudah siap nih. Karena uang dia sudah siap, kemampuan dia sudah siap untuk membeli dan dia membeli dengan kemampuan yang dia punya. Tapi beda dengan orang yang ingin. Orang yang ingin mungkin dipaksakan dia mampu membeli tetapi dia belum kuat keuangannya. Sehingga dia masih tarik ulur, dia masih ibaratnya maju mundur, apalagi di era saat ini adalah era pemilu. Udah jelas tanpa era pemilu pun sendiri udah jelas ya, bahwa di era Society 5.0 ini adalah masa di mana kita ini penuh dengan ketidakpastian di zaman buka ini. Dengan zaman ketidakpastian, orang lebih memilih investasi, larinya adalah investasi masuknya ke leher ke atas, atau ada investasi mereka yang ibaratnya yang ditanamkan di lahan, di tanah, rumah, dan sebagainya. Gitu. Nah, kendaraan ini kan bukan merupakan sesuatu hal investasi. Kendaraan ini adalah salah satu hal yang ditawarkan oleh seorang showroom di sini itu adalah kebutuhan dan kenyamanan agar teman-teman yang bisa membeli kendaraan itu agar
kerjanya nyaman di jalanan, lebih dimudahkan, tidak kehujanan, tidak kepanasan, dan sebagainya. Ini yang ditawarkan adalah kenyamanan. Yang ditawarkan adalah fasilitas. Sehingga yang ditawarkan fasilitas ini, biasanya seorang konsumen itu melihat berbagai macam perspektif kebutuhan mereka. Mereka butuhnya apa? Kebutuhan itulah yang harus mereka penuhi. Nah, yang dirubah adalah pasarnya. Segmentasi pasarnya yang dirubah. Kalau orang-orang yang biasanya masih single-single, biasanya mereka jarang berpikir untuk membeli kendaraan mobil. Mereka lebih senang, mereka berpikir membeli motor dengan gaya, dengan ibaratnya tinggal mereka modifikasi dan sebagainya. Itu mereka ada kebanggaan tersendiri karena mereka jiwanya jiwa muda. Jiwa yang lebih fresh dan dirasa lebih aman dan nyaman mereka menggunakan kendaraan motor yang dianggapnya lebih gengsi dibandingkan dengan mobil. Ada kemudian orang-orang yang sudah berpikir dia punya keluarga, dia sudah menikah, dia sudah punya anak satu dan sebagainya. Nah, biasanya di masa-masa ini adalah masa-masa yang lebih gampang mereka memutuskan untuk mereka membeli kendaraan. Karena kenapa? Kasihan anaknya yang masih kecil. Karena kenapa? Kemana-mana susah, anaknya sudah banyak dan segala macam. Ini mudah ke dalam kebutuhan untuk ke konsumen itu sendiri. Tadi kan masalahnya di konsumen. Kemudian konsep yang berikutnya adalah ketiga, konsumen yang memang dia punya jabatan yang tinggi, dia punya gengsi yang tinggi untuk memenuhi gaya hidupnya. Biasanya seorang ex-mood ini, biasanya mereka mengganti kendaraan itu kurang dari 5 tahun, biasanya sudah mereka ganti. Bahkan mereka masih mencicil pun, baru 2 tahun, 3 tahun mereka sudah bosan, mereka tukar tambah ke kendaraan baru yang dianggap itu lebih menunjang gengsinya mereka untuk mereka itu bisa mendapatkan proyek atau tender yang lebih besar lagi. Itu kebutuhan. Kebutuhan dan keinginan seseorang itu berbeda. Seorang tadi yang masih single tadi tidak membutuhkan karena dia dirasa tidak ada tuntutan dari kerjaannya, tuntutan dari kehidupannya, dia untuk bergaya hidup. Tidak bisa. Tapi orang yang punya tuntutan dengan gaya hidupnya, itu mau tidak mau mereka akan bisa memenuhi kebutuhan sesuai dengan gaya hidupnya mereka. Nah, maka yang dirubah polanya adalah kepada siapa target pasarnya. Dengan target pasar yang tepat, nah, mau tidak mau kita akan lebih ini. Anggap ketika kita sebar pelayar dan sebagainya, dan dianggap itu adalah bukan ininya, ya tidak masalah. Itu adalah salah satu investasi. Siapa tahu nanti setahun kemudian dia punya duit, punya warisan dan segala macam, kemudian dia membeli, itu kan juga sama investasi. Yang jelas seorang marketing tidak pernah mengeluh dengan apa yang sudah dia sebar, yang sudah dia jelaskan informasinya, yang sudah dia pasarkan. Dia yakin dan percaya suatu saat nanti ini tinggal bicara waktu. Investasinya investasi ke atas ya, artinya investasi masa depan. Investasinya itu bisa butuh waktu setahun 2 tahun agar orang itu kembali dia untuk bisa nemuin kita dan kembali untuk dia membeli gitu. Dan ada juga orang yang ketika memutuskan pas dia lagi nyari kebetulan ketemu yang pas dia langsung beli, bisa seperti itu. Nah, kan makanya saya bilang kembali ke kitanya memasarkan itu tujuan kita apa dulu. Kalau tujuan kita memasarkan dengan pemasaran yang ibaratnya kita rasakan baik, kita rasakan tantangannya ini, kemudian kita dengan orang-orang yang bukan target kita pun kita kasih, itu tidak masalah. Anggap aja itu adalah menyimpan investasi untuk masa yang akan datang. Seperti itu. Ada lagi masukan atau sanggahan, silakan, biar kita diskusinya lebih enak ya. Baik Pak, makasih. Nyambung ini sih Pak, sesi yang bukan di bidang pekerjaan. Kebetulan kan saya juga lagi belajar untuk usaha gitu Pak. Saya ada usaha kecil-kecilan. Tadi Bapak bilang di kelas yang malam itu, untuk usaha itu 2 tahun pertama itu pasti kita bakar uang dulu ya Pak ya? Paling banyak bakar uang, paling untung pun kita balik modal tuh udah cakep banget. Udah bagus. Udah cakep banget ya. Nah, apa namanya? Saya kan sebagai karyawan, tapi saya juga pengen menjadi seorang entrepreneur gitu Pak. Dan saya selalu melihat ada beberapa yang di IG atau di mana itu apa ya? Dia tuh udah mulai bertahap gini Pak. Dia apa namanya?
kebetulan jenisnya sama. Saya punya usaha ini Pak, roti bakar gitu. Dan dia lebih main ke gerobak. Jadi dia mengusung itu di setiap perumahan. Di perumahan itu pasti akan ada gerobak si roti bakar dia. Tapi dia belum membuka untuk franchise. Jadi kayak lebih ke dia mengembangkan untuk cabang-cabangnya gitu Pak. Nah, saya kan baru 1 tahun nih Pak, baru 1 tahun usahanya. Awal-awalnya tuh ketika pas 6 bulan pertama, aku udah yakin kayaknya bagus nih kayak gitu kan. Akhirnya saya udah bikin gerobak-gerobak gitu Pak, gerobak untuk cabang-cabang barunya. Ternyata apa namanya? Ternyata yang tadi Bapak bilang untuk untung itu masih jauh nih karena kita baru 1 tahun ya Pak ya. Nah cuma ada sebagian yang berpikir ketika satu cabang itu kita belum bisa tahu nih dapat untung atau enggaknya kayak gitu. Nah untuk langkah baiknya nih Pak, kan saya pengen punya cabang selanjutnya nih Pak. Cuma saya masih ada keterbatasan kayak dari segi untuk apa namanya labelingnya, kemudian kalau karyawan sih udah ada beberapa yang udah mau gitu Pak. Nah baiknya mempersiapkannya tuh apa dulu gitu Pak. Makasih Pak. Oke baik, berarti sudah mulai, ini udah langkah yang paling baik ya. Karena memulai suatu usaha itu yang paling berat itu adalah langkah pertama ya. Ketika sudah melangkah langkah pertama itu tidak ada ibaratnya itu untuk mundur karena sudah dimulai, sudah ada yang dikorbankan dalam hal itu modal dan sebagainya gitu ya. Nah, ada yang namanya pewaris dan perintis itu berbeda ya. Kalau pewaris itu biasanya mereka adalah tinggal melanjutkan usaha orang tuanya, kemudian dia tinggal mengembangkan saja. Tetapi kalau perintis adalah orang yang ibaratnya dia berjuang mungkin dari minus bukan nol lagi ya, dengan berbagai macam keterbatasan, kekurangan dan segala macam. Nah, ini adalah orang-orang yang berani yang memang mereka untuk memulai sesuatu di awal. Pak, saya masih karyawan, Pak, saya masih pekerja, boleh nggak? Bagus, itu lebih baik kita. Karena kenapa? Karena kalau kita misalnya langsung keluar dari tempat kerja kita dirasa tidak akan pernah berpikir untuk memenuhi kebutuhan hidup kita mau dari mana. Minimal kita ibaratnya usaha itu berjalan selama 1 tahun sampai dengan 2 tahun, kita banyak bakar uang, kita banyak ibaratnya itu modal, investasi dan segala macam. Ketika kita masih punya penghasilan dari tempat lain, kita masih untung. Ada sesuatu hal yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita memenuhi kebutuhan hidup kita. Karena kenapa? Karena banyak orang yang akan mencibir kita. Harus kuat. Apalagi kalau misalnya berbicara tentang masalah kita bikin usaha kemudian belum maju, itu orang yang menghina itu akan lebih banyak dibandingkan orang yang memuji kita. Masukannya banyak dan segala macam luar biasa, masukannya banyak di situ. Nah, tadi ada beberapa alternatif ketika ada satu gerobak yang sudah ada ya. Sebentar ya, kayaknya ajan dulu ya, suara saya enggak ini. Saya puas dulu bentar ya. Baik Pak.
Baik, kita lanjutkan ya. Tadi kita bicara tentang masalah pembukaan usaha ya, pembukaan usaha di mana usaha itu ya harus dioptimalkan ya, karena baru berjalan kurang lebih 1 tahun. Nah, tadi ada beberapa ibaratnya ya dari suatu usaha itu belum mendapatkan untung secara maksimal ya, bahkan untuk balik modal gitu ya. Nah, biasanya dalam memulai suatu usaha itu dirasa kita itu harus melihat potensi-potensi itu dari permintaan dari pasar ya sebenarnya. Intinya di situ. Kalau tadi ibarat berpikir tentang roti bakar nih akan dibutuhkan karena kan dia biasanya kalau setiap sore atau malam itu kan jadi cemilan ya, cemilan untuk warga. Makanya langkah target pertama tadi di depan perumahan, targetnya setiap perumahan ada minimal 1 dan sebagainya, itu adalah salah satu langkah yang paling tepat ya. Karena mendekati pasar dan juga menjawab kebutuhan dari seorang konsumen rumah tangga yang ada di situ. Dirasa ini lebih baik karena kenapa? Karena mungkin yang jadi masalah adalah ketika roti bakar itu kan kalau misalnya ini kan tidak harus tidak harus izin dan segala macam ya, yang memang ada label dan segala macam ya sebenarnya. Itu lebih memudahkan ya sebenarnya di dalam pengurusan ya untuk segala macam itu. Yang penting yang ibaratnya rotinya enak, murah dan enak ya, kita kan nggak bisa gitu kalau perumahan biasa ya. Kecuali kalau branch-nya mau lebih mahal. Kalau branch-nya lebih mahal berarti biasanya kita nggak bisa pakai gerobak ya. Bisa kita pakai dengan ibaratnya outlet dan segala macam gitu. Nah, kalau modalnya kuat ya silahkan dimaksimalkan, yang sudah ada dipertahankan dan dikembangkan. Kalau memang ada masalah dan memang belum mendapatkan untung yang maksimal atau mungkin belum balik modal, dipertanyakan dulu, dianalisa dulu kira-kira mana yang salah. Apakah pelayanan si abangnya, pelayanan si orang pembeli, penjual dan sebagainya. Karena pembeli itu sekarang kan pembeli adalah sahabat. Pembeli adalah yang bisa dia diinikan beda loh. Semua orang karyawan itu tidak semua orang itu memiliki cara dia dalam hal berkomunikasi dengan orang lain. Kalau dia berkomunikasi dengan orang lain dan konsumen dalam ini dia menggunakan 5S ya, senyum, sapa, salam, segala macam, mereka akan lebih aman. Tapi ada biasanya orang yang nggak ramah. Yang nggak ramah itu perlu dilatih dan segala macam, sehingga itu akan menjadikan daya tarik dari pembeli agar mereka tetap nyaman belanja di situ. Tapi kalau misalnya kita berpikir dengan udah usaha baru ya, dengan beberapa cabang yang ada ya, kalau kita misalnya terkendala dengan berbagai macam kendala apanya, misalnya kendala dari modal, kendala dari ya apapun itu ya, baik itu misalnya dari manajerial dan segala macam ya, teman-teman bisa melakukan dengan menggunakan cari mitra yang memang mitra ini biasanya kita juga perlu pertimbangan yang logis ya, pertimbangan dengan kontribusi modal usahanya bagaimana, kedepannya bagaimana, dibuatkan perjanjian kalau misalnya memang tanpa ada modal, artinya modalnya berasal dari mitra, teman atau rekan sejawat atau rekan apapun itu. Kemudian kalau teman-teman mampu, bisa teman-teman membiayai dengan menggunakan pembiayaan eksternal. Pembiayaan eksternal itu adalah pembiayaan yang bisa teman-teman bisa ini kan dengan mencari pembiayaan dari investor yang ada, baik itu Anda pinjam ke bank dan segala macam. Kalau untuk mengembangkan, kalau misalnya memang dananya sedikit atau kurang dana untuk pengembangan, jika dianggap ini sudah layak untuk membuka cabang berikutnya.
Yang ketiga, teman-teman bisa lakukan dengan menggunakan bootstrapping ya. Ini adalah cobalah dengan mulai modal ini, ada modal yang ada. Dengan cara ini kita mengelola dan berbagai macam pendapatan-pendapatan yang ada ya. Dengan menggunakan coba beberapa hari dan tempat yang berbeda dengan gerobak yang sama dipindahkan. Mungkin jamnya dan segala macam. Cuma kalau kendala roti bakar itu kan kendalanya biasanya sore ya. Nah, jarang orang yang ngebukanya di pagi dan sebagainya ya. Biasanya sore sampai dengan malam, biasanya sama dengan martabak dan sebagainya. Kemudian selanjutnya kalau teman-teman sudah punya izin dan segala macam diizinkan, kemudian juga ada dilaporkan ya dengan label halal dan segala macam ya, Badan POM diurus juga segala macam. Teman-teman bisa tawarkan dengan menggunakan cara franchise. Dan cara franchise ini adalah cara yang memiliki potensi bisnis waralaba yang paling baik, dengan mempertimbangkan kita untuk menjual lisensi ya kepada pihak ketiga biasanya itu. Nanti bagi hasil dan segala macam. Sama halnya kan kayak Indomaret, Alfamart, itu franchise. Kenapa? Karena Indomaret dan Alfamart itu tidak mampu mereka untuk bisa memenuhi kebutuhannya. Tidak mampu mereka untuk bisa memenuhi yang namanya itu dari setiap daerah, setiap kecamatan atau setiap desa minimal ada satu Indomaret atau Alfamart yang ada di situ. Kalau modalnya langsung dari yang punya itu berat. Makanya mereka lakukan dengan cara franchise. Kemudian yang kelima juga bisa teman-teman atau mungkin Rosida ini memikirkan bikin perencanaan yang bijak. Bikin perencanaan yang bijak adalah dengan cara melihat fokus bisnisnya ini menjadi mana cabang yang paling potensial ketika sudah dianalisa nih. Setiap bulannya mana yang paling untung di perumahan mana. Yang paling untung di perumahan itu tetap dipertahankan, yang kurang untung mungkin geser tempat dan segala macam. Itu yang harus dipertimbangkan dengan bijak. Kenapa? Karena kita nggak mau kan biaya operasional itu terus keluar ya, sehingga tidak mendapatkan keuntungan. Yang ada adalah kerugian kan yang akan didapatkan gitu untuk kedepannya. Nah, analisa dulu mana yang lebih ini. Setelah dianalisa yang lebih baik, kemudian juga harus punya ciri khas, punya keunikan. Dalam bisnis itu biasanya seseorang kalau roti bakar itu kan sudah ada ya. Biasanya kan kalau kita mau menang di pasaran itu kan ada 3. Jadilah orang yang the first. The first adalah orang yang pertama kali membuka usaha itu dan punya keunikan tersendiri. Itu orang yang the first, orang yang pertama banget dia membuka usaha. Kedua, kalau kita tidak bisa the first, jadilah the best. Jadilah yang terenak, termurah, tersemuanya. Itu bisa memenangkan pasar di perumahan tersebut. Terus ketiga, kalau kita tidak bisa the best, tidak bisa the first, karena sudah ada usaha yang sebelumnya dan juga pesaing juga sudah ada, maka selanjutnya adalah jadilah roti bakar yang punya different, yang mempunyai perbedaan yang lain yang dari yang lain, yang ciri khasnya itu bisa dimiliki hanya roti kita aja. Apa ciri khasnya di situ? Apakah pelayanannya? Apakah mungkin si penjualnya pakai seragam yang khusus yang memang itu? Atau mungkin ada bonusnya apa, atau seperti apa, dan segala macam. Itu adalah ciri khas yang memang tidak ditinggalkan ya oleh orang lain gitu kan. Misal ketika membeli roti bakar di situ, roti bakarnya mungkin bentuknya nggak bentuk segi panjang, segi 4, mungkin bentuknya lope dan segala macam. Itu kan adalah salah satu keunikan yang memang lain dari yang lain, dan orang akan merasa memilih di situ. Coba dipikirkan dengan bijak, direncanakan kembali. Yang sudah jalan tetap dijalankan, pantang menyerah, karena kalau sudah maju pantang mundur. Kalau usaha kalau sudah mundur berat, nanti ujung-ujungnya nggak jadi lagi dan nggak jadi lagi kan, untuk memulai kembali. Itu ya mungkin sharing ya, mungkin masukan tuh teman-temannya yang dibimbing atau mungkin Kitri yang mau menambahkan atau sanggahan ya, atau buat melengkapi diskusi kita hari ini. Silakan. Izin bertanya, Pak. Oh, boleh, silakan. Ya, berarti apa? Kita bisa dikatakan berhasil itu ketika usaha udah balik modal atau gimana itu, Pak? Usaha itu mau balik modal tidak balik modal itu seorang pembisnis itu harus punya jiwa yang namanya itu pantang mundur. Karena yang namanya bisnis itu beda dengan kita jadi karyawan. Setiap bulan dapat gaji sama setiap bulannya. Tapi kalau punya bisnis itu bisa pertama kita gaji kita katakanlah 5, besoknya naik jadi 10, besoknya 30, bahkan sampai dengan 100, bahkan 1000, atau mungkin bulan-bulan berikutnya jadi tinggal 5, tinggal 2, atau
bahkan minus dan segala macam. Nah, ini adalah seorang pembisnis. Seorang pembisnis yang memang dia pantang mundur. Orang yang bisnis usahanya maju pun itu ada masanya. Ketika dia tidak bisa mengembangkan usahanya dengan semaksimal mungkin, tidak bisa bersaing dengan pendatang baru, yang ada dia akan kolaps juga. Nokia, dulu HP sejuta umat. Pada zamannya itu semua orang berlomba-lomba berduyun-duyun beli HP Nokia. Nokia tidak mau berubah ke Android, dia cuma sampai di BlackBerry. Kemudian akhirnya dihajar dengan Android, semua HP-HP China dan segala macam masuk ke dalam pasaran, akhirnya ditinggalkan tuh yang namanya HP Nokia itu. Itu rugi nggak? Rugi. Pertama sudah maju, itulah usaha. Tahap pertama yang dibentuk adalah tahap perintis. Tahap perintis adalah orang-orang yang harus kuat dengan semaksimal mungkin, apa yang dia rasakan, apa yang dia ingin itu semuanya kuat. Itu perintis. Ketika sudah merintis sesuatu, kemudian selanjutnya adalah tahap pengembangan. Tahap pengembangan ini adalah harus banyak ide yang masuk, banyak berbagai macam hal, sehingga usaha itu tetap maju. Kemudian di tahap pengembangan ini pun, ketika sudah mencapai titik puncak, harus tetap inovasi yang terbaik, sehingga dari inovasi itu akan tetap menghasilkan sesuatu hal yang lebih bermakna untuk pengembangan tetap berada di atas. Gitu. Jadi kalau misalnya bilang sudah balik modal dan segala macam, berat juga kan gitu. Karena semua usaha itu ada plus minusnya, ada naik turunnya gitu kan. Ya, sehingga yang namanya seorang entrepreneur itu harus siap dengan berbagai macam resiko yang ada, ya kan. Makanya kan kalau kata almarhum Bob Sadino bilangnya apa? Kalau kita siap wirausaha, kita harus siap rugi. Kalau kita siap rugi, kita jadi wirausaha. Tapi kalau kita siap untung, kita nggak bakalan jadi wirausaha. Kenapa? Karena kalau rugi saja tetap jadi wirausaha, apalagi untung akan terus semangat untuk jadi wirausahawan. Tapi kalau sudah rugi, kemudian mundur, ya nggak bakal jadi. Kan boleh jadi rugi, untung, tiba rugi lagi, untung lagi dan sebagainya. Itu bisa. Tapi orang yang pertama mentalnya bukan orang wirausaha, ketika rugi mundur, nggak jadi dia seorang wirausaha. Makanya tetap semangatnya yang harus diinikan. Ketika sudah langkah pertama dijalankan, maka terus menjadi langkah yang berikutnya yang lebih baik lagi, agar kita bisa terus memupuk semangat wirausahawan yang sejati sampai menghasilkan apa yang sudah diharapkan, yang diinginkan sebagai cita-cita menjadi seorang wirausahawan sejati, seperti itu. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita break dulu ya. Kayaknya sampai sholat zuhur dulu ya. Kita nanti break jam istirahat 30 menitan ya. Jam 12.30 ya kita mulai lagi. Sampai dengan jam 1:30 ya. 1:30 sampai maksimal sampai jam 2 gitu. Jadi minggu depan kita jadi 2 kali pertemuan. Minggu depan berarti kita tidak ada perkuliahan. Nanti minggu depannya lagi. Seperti itu ya. Ada lagi yang mau tanyakan atau mau sanggah, silakan. Saya cukup Pak, makasih. Baik. Kalau cukup kita nanti masuk lagi jam 12:30 ya, jam 12.30 ya. Saya mau istirahat dulu, mau sholat dulu ya. Teman-teman juga ada yang mau makan, silakan istirahat dulu ya dengan waktu yang seefektif mungkin. Kita kembali nanti jam 12.30. Terima kasih, saya akhiri pertemuan keempat untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.